Pagi yang berbeda, di mana biasanya Meira yang selalu bangun lebih dulu daripada suaminya. Namun, kali ini saat Darel membuka mata, istrinya itu justru masih asyik bersembunyi di balik gulungan selimut tebal. Awalnya, Darel sengaja tidak membangunkan, mungkin Meira ingin menikmati hari cuti pertamanya dan beristirahat lebih banyak sebelum mereka akan melangsungkan resepsi pernikahan 2 hari lagi. Tapi, ternyata ingat akan janji mereka untuk menjemput ibu di stasiun. Sayang, bangun. Kita harus jemput ibu. Berdasarkan jadwal keberangkatan, harusnya tiba setengah jam lagi. Darel duduk tepat di samping Meira. Di tepian ranjang, dengan sabar dia membangunkan istrinya yang terlihat semakin lelap. Meira. Sambil memanggil namanya, lelaki itu juga memberi usapan lembut pada pipi istrinya. Meira bergerak dan menggeliat tanpa membuka mata. Wanita itu hanya mengubah posisinya lalu kembali tidur. Lanjutkan tidurmu, biar aku saja yang menjemput ibu. Merasa tidak tega, Darel mengecup kening Meira, dan membiarkan wanita itu kembali tidur. Sedangkan dia beranjak menuju kamar mandi. Darel yang sudah rapi menuruni anak tangga satu persatu, di ruang makan terlihat Inayah yang sedang menyiapkan sesuatu, untuk menyambut kedatangan besannya. Di mana Meira? Pertanyaan pertama yang dia lontarkan pada sang anak. Meira masih tidur, aku mau mengambil sarapan untuknya, Bun. Darel menatap hidangan di atas meja, ada banyak pilihan. Tapi akhirnya matanya tertuju pada roti yang sudah diisi dengan selai. Masih tidur. Bukannya dia semalam terlalu semangat mau menjemput ibu dan adiknya. Inayah mengernyitkan dahinya. Entahlah Bun, aku sudah bangunkan beberapa kali. Tidurnya malah makin pulas, jelas Darel. Mungkin badannya lagi kurang fit, ya sudah kamu bawakan ini ke atas ya, nanti kalau dia bangun biar langsung sarapan. Tita Inayah meletakkan 2 lembar roti tawar selai dan sepiring buah potong, serta segelas susu. Iya bunda. Darel menurut, mengangkat nampan dari atas meja. Gak apa-apa kamu pergi sendiri. Mau bunda temanin gak? Tawar Inayah. Gak apa-apa bun, aku sendiri aja. Langkah kaki Darel mulai menapaki tangga, membawakan sarapan untuk sang istri yang terlihat aneh beberapa hari ini. Menutup pintu secara perlahan, bermaksud tidak membangunkan wanita itu, Darel meletakkan nampan tepat di atas nakas. Tak mau mertuanya menunggu terlalu lama, Darel berniat langsung meninggalkan Meira. Bahkan dia sendiri juga belum sarapan. Mau kemana kamu, Mas? Suara Meira terdengar. Tak ada nada lembut dari caranya bertanya. Darel hampir menarik handle pintu, kembali menoleh ke belakang. Terlihat istrinya sudah duduk tegak, dengan rambut acak-acakan, dan saat itu sedang menatapnya cukup tajam. Mau jemput ibu kamu? Terus, aku mau ditinggal gitu aja. Kamu kan tidur, sayang. Itu bukan alasan, kamu bisa bangunkan aku, kamu tega, Mas ninggalin aku. Mata Meira tampak berkaca-kaca. Padahal hari ini hari yang aku tunggu-tunggu. Tapi, kamu ternyata tega mau pergi tanpa aku. Darel mendekat dengan segera, tingkah Meira yang mendadak menjengkelkan membuatnya bingung. Dituduh akan meninggalkan, dan tidak membangunkan, padahal sudah berulang kali dia berusaha agar istrinya bangun. Aku sudah beberapa kali membangunkan kamu, tapi kamu malah asyik tidur, semakin nyenyak pula. Protes Darel. Mana ada kamu bangunin aku, keluh Meira. Darel melirik arloji di tangan kirinya, tidak punya banyak waktu lagi, Darel tidak ingin membuat mertuanya menunggu terlalu lama. Kamu aja yang tidurnya terlalu nyenyak, pakai ngorok segala, dasar beruang kutub. Darel berucap, jelas sekali dia sedang mengejek istrinya, apalagi disertai tawa. Kamu ngatai aku beruang kutub, Mas. Protes Meira. Gimana, enak nggak masuk ke lubang beruang kutub tiap malam? Hah. Meira mengambil bantal, memukul keras suaminya. Sungguh dia merasa jengkel pagi ini. Bukan perihal dikatai beruang kutub. Tapi, karena merasa akan ditinggal. Enak banget, hangat, sahut Darel santai, tanpa tahu perasaan istrinya sedang kesal bukan main.
Kita nggak punya waktu untuk berdebat pagi ini, kamu tunggu di rumah aja, habiskan sarapannya. Aku akan jemput ibu, langsung kembali. Aku nggak mau roti dan buah. Meira melirik hidangan yang ada di atas meja. Emangnya aku orang sakit apa, harus sarapan buah? Ucapan Meira semakin terdengar nyolot. Darel jelas bingung, kemana istrinya yang biasa lemah lembut, selalu menurut dan tidak pernah membantah. Jadi kamu mau makan apa? Nanti biar aku bawakan. Aku belum berselera makan, enak aja kamu, Mas, mau pergi sendiri. Pokoknya aku ikut. Meira langsung menyibakkan selimutnya. Sayang, kasihan ibu kalau menunggu terlalu lama, belum lagi acara mandi, berdandanmu menghabiskan waktu setengah jam. Selama hidup bersama Meira, Darel sudah paham bagaimana kebiasaan istrinya. Siapa bilang aku mau mandi? Aku nggak perlu mandi pagi ini, sebentar, aku cuci muka dan sikat gigi, 5 menit aja. Kamu tunggu ya Mas. Jangan kemana-mana. Meira melangkah cepat ke kamar mandi. Jangan lari-lari. Darel memperingati. Mendapat titah menunggu, Darel hanya bisa diam. 5 menit bersiap-siap, Meira hanya memakai setelan piyama dan cardigan hitam sebagai outernya, dia hanya menggulung tinggi rambutnya, tanpa berhias. Kak, kamu yakin mau pergi dengan penampilan begini? Darel menatapnya heran, juga sedikit menggelikan. Ada yang salah. Kita cuma ke stasiun, bukan ke mall atau kondangan, jawab Meira dengan nada jutek. Ya nggak ada sih, aku cuma memastikan. Oh Mas malu ya bawa istri jelek begini. Protes Meira. Apa kamu mendengar kata-kata malu dari kalimatku tadi? Balas Darel tak mau kalah, saat dia merasa terus-terusan disalahkan. Memang enggak, tapi Mas kelihatan banget nggak bisa nerima aku apa adanya. Meira mengusap mata dengan punggung tangannya. Astaga Meira, aku nggak bilang begitu, jangan nangis, bukan waktunya untuk berdebat. Sekarang aku tanya, kamu mau ikut atau enggak? Ibu pasti sebentar lagi nelpon. Darel mengusap lembut kedua pundak Meira, tingkah aneh istrinya benar-benar membingungkan. Ikut. Satu kata dari wanita itu, sambil menepis kedua tangan Darel yang ada di pundaknya, dia berjalan cepat, meninggalkan suaminya yang sedang keheranan. Oh ya, pasti menjelang PMS, gumam Darel sambil menatap punggung Meira yang menghilang di balik pintu kamar. Kita doakan semoga Darel bisa sabar menghadapi Meira. Meira muncul dengan penampilan yang tak biasa, disusul Darel di belakangnya, membuat Inayah menatapnya heran. Kamu sudah sarapan? Belum bunda, aku telat bangun. Mas Darel nggak bangunin aku, padahal kan mau jemput ibu. Rengek Meira. Pasti nyari pembelaan nih dari bunda. Darel menggerutu pelan, tapi suaranya terdengar jelas di telinga Meira. Mas, kamu kenapa sih? Aku salah terus di mata kamu. Aku nggak berniat begitu, bunda nanya aku cuma jawab. Wanita itu menoleh ke belakang, menatap sinis pada suaminya yang terlihat bingung. Ya sudah, sana kalian pergi, jangan membuat ibu menunggu terlalu lama, ucap Inayah, melirik keduanya secara bergantian. Dia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi di antara pasangan itu. Iya bunda, Mei pergi dulu ya. Iya hati-hati, pastikan kamu bawa ibumu ke sini, bukan ke hotel. Percuma dong ada keluarga di kota ini, masa nginapnya di hotel. Inayah mengingatkan, kemarin sore sempat berdebat soal ini dengan menantunya. Besan yang mengaku sungkan jika harus menginap di rumahnya, dan minta dicarikan hotel. Sementara rumahnya sebesar ini, memiliki banyak kamar, seperti terlihat sia-sia jika tidak bisa mengajak Besan menginap. Siap bunda, sahut Meira, dia melangkah duluan meninggalkan Darel. Bun, nggak aneh dengan penampilannya. Masa mau keluar rumah pakai piyama dan sandal jepit begitu? Darel menyempatkan curhat dengan bundanya, saat Meira sudah menjauh. Asal bunda tahu, dia juga belum mandi. Bisik Darel. Inayah hanya tersenyum, sebenarnya dia mulai mencurigai sesuatu saat Meira terlihat kurang sehat sejak kemarin, ditambah lagi pagi ini susah bangun pagi.
Firasatnya mengatakan kalau Meira sedang mengalami perubahan suasana hati, meski belum bisa memastikan karena belum ada hasil yang pasti. Biarkan dia begitu. Kamu harus banyak sabar dan mengalah, ya. Sabar, tahan emosi dan nurut aja apa yang dia minta. Inayah mengusap bahu Darel, dia tahu menghadapi ini akan sulit bagi pemula sepertinya. Apalagi, Darel yang biasanya manja dan tidak harus mengalah dengan siapapun, kini harus menebalkan rasa sabar. Menurutku dia sedang menjelang PMS Bun, sikapnya aneh begitu, ya sudah aku pergi dulu ya. Iya, bisa jadi. Hati-hati, nak. Inayah tersenyum miring, jika memang PMS, mungkin hanya akan berlangsung selama beberapa hari saja. Tapi, jika benar Meira sedang mengalami perubahan hormon di awal kehamilan, maka Darel harus bersiap menghadapi itu selama berbulan-bulan. Kenapa senyum-senyum, Bunda? Ibra baru keluar dari kamar, mendapati istrinya tengah senyum-senyum sendiri. Lucu aja, lihat mereka nggak pernah akur, sahut Inayah. Ada kalanya mereka pasti akur dan bekerja sama dengan baik, tapi nggak mungkin diperlihatkan pada kita, timpal Ibra dengan santai. Iya, waktu di kantor kan, yang ayah maksud. Iya itu salah satunya. Sepanjang perjalanan, Meira tak mengeluarkan sepatah kata pun, dia hanya fokus menatap jalanan lurus, sambil melipat kedua lengannya di dada. Darel sesekali hanya bisa menoleh, tanpa berani mengajak berbicara dengan alasan takut salah lagi. Mas, panggil Meira tanpa menoleh. Ya. Seperti mendapat rejeki nomplok, Darel senangnya bukan main saat Meira mengajaknya berbicara. Aku mau asinan mangga, ucapnya tegas. Pagi-pagi begini. Protes Darel. Kamu bahkan belum sarapan, sayang. Lelaki itu mengingatkan. Ya, justru aku rasanya pingin sarapan itu. Enggak, aku nggak setuju, nanti kamu sakit perut. Tegas Darel, dengan nada yang sedikit meninggi. Bukan karena dia marah, hanya saja sedikit panik karena permintaan istrinya yang aneh di pagi hari ini. Meira diam tak bersuara, dalam diamnya air mata menggenang di pelupuk. Rasa sakit hati menerpa ketika suaminya tak bisa mengabulkan permintaannya yang dia rasa cukup sederhana. Yang lain saja, ya. Soto, bubur, atau apapun itu yang penting wajar. Darel mengulurkan tangannya untuk membelai rambut Meira, tapi secepat kilat wanita itu menepisnya, seakan tak sudi disentuh oleh suaminya. Ya ampun Meira, maksud aku itu baik. Kamu minta makanan yang gak wajar di pagi hari begini. Sudahlah, diam kamu mas. Kamu memang suami yang gak pengertian. Meira mendengkus kesal, dia langsung mencondongkan tubuhnya ke kiri, membelakangi Darel yang sedang mengemudi. Ya sudah, nanti kita beli ya. Aku sudah hilang selera. Tegas Meira. Darel memijat pangkal hidungnya, sungguh bingung dengan keadaan. Niat baiknya dianggap salah, kata-katanya selalu salah. Perbuatannya juga tak dimengerti oleh istrinya.